Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Eris. Hari ini kita akan memulai materi pembelajaran tema 1. Ya, kali ini Bu Eris akan menerangkannya melalui permateri. Jadi tema 1 tapi materi IPA. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran supaya kita lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat dulu anak-anak. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, Ibu harap hari ini kalian menyimak materi yang diberikan Bu Eris dengan baik supaya kalian bisa memahami. Jadi memang pembelajaran tahun ini terasa sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena kita tidak bisa bertatap muka langsung, tidak bisa bertemu dengan langsung. Jadi dimohon untuk menyimak video dari Bu Eris ini sampai habis dan jangan lupa kalian sediakan buku tulis untuk mencatat sehingga kalian tidak lupa dan kalian juga bisa mempelajari lagi nanti malam. Ya, kali ini kita akan belajar mengenai tema 1. Ya, tema 1 tentang bunyi. Ya, jadi pada saat ini kita akan mempelajari tentang IPA. Yaitu tepatnya pada materi bunyi. Jadi kita akan mempelajari tentang bunyi. Sebelum kita memasuki materi, pasti kalian pernah mendengar suara atau pada saat kita berbicara itu pasti kita akan mengeluarkan bunyi. Pada saat kita menonton televisi pasti kita mendengar bahwa televisi itu mengeluarkan bunyi dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang materi yang pertama yaitu sebelum kita memasuki materi, coba kalian mendekat pada sebuah meja. Kalian mendekat pada sebuah meja. Kemudian pukul meja tersebut seperti ini. Iya, dipukul mejanya menggunakan tangan. Nah, setelah kalian pukul, apakah benda tersebut mengeluarkan bunyi pada saat kalian pukul? Iya, benda tersebut atau meja tersebut setelah kita pukul akan mengeluarkan bunyi. Nah, tapi apakah benda tersebut bergetar saat dipukul? Nah, selain mengeluarkan bunyi, ternyata meja pada saat dipukul juga bergetar. Nah, itu nanti yang akan disebut sebagai bunyi. Jadi ini yang akan nanti disebut sebagai bunyi. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, kalau kita tadi sudah mencoba tentang praktek bunyi, sehingga apa sih arti dari bunyi itu? Nah, ini bisa kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Jadi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Tadi meja kita pukul, dia mengeluarkan bunyi dan bergetar. Coba jika ini kita pukul. Nah, mengeluarkan bunyi dan juga bergetar. Jadi selain mengeluarkan bunyi dia juga bergetar. Ya, jadi bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Bisa dicatat ya di bukunya ya. Nah, selain bunyi juga ada yang dimaksud dengan sumber bunyi. Sumber bunyi apa anak-anak? Nah, sumber bunyi sebelum kita masuk ke sumber bunyi seperti ini. Sumber air. Berarti itu di situ banyak mengeluarkan air. Sekarang sumber bunyi berarti benda tersebut bisa mengeluarkan bunyi. Lah, arti dari sumber bunyi itu apa ya?
adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi semua benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut sebagai sumber bunyi. Jadi sekali lagi, sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Itu disebut sebagai sumber bunyi. Sekarang kita bisa tahu apa saja sih contoh benda yang termasuk dalam sumber bunyi. Nah, di sini ada 5 contoh benda yang termasuk dalam sumber bunyi. Yang pertama ada suara petir. Suara petir dapat menghasilkan bunyi. Suara petir sangat keras. Ya, jadi petir termasuk dalam sumber bunyi. Yang kedua, yaitu televisi dan radio. Ketika kalian menyalakan televisi atau menyalakan radio, maka kedua benda tersebut dapat menghasilkan bunyi. Makanya disebut sebagai sumber bunyi. Yang ketiga adalah alat musik yang dimainkan. Alat musik yang dimainkan bisa menghasilkan bunyi. Banyak alat musik, contohnya gitar, piano, drum, seruling, dan banyak yang lainnya. Yang keempat ada suara kereta api yang berjalan. Suaranya sangat cepat. Ya. Yang terakhir adalah suara peluit. Suara peluit itu apabila kita tiup juga menghasilkan bunyi. Jadi ini adalah kelima contoh benda sumber bunyi. Masih banyak benda-benda lain yang juga termasuk sumber bunyi. Nah, bunyi juga memiliki sifat. Jadi bunyi juga memiliki sifat. Sifat-sifat bunyi ada berapa? Sifat-sifat bunyi ada 3. Jadi bunyi memiliki 3 sifat. Yang pertama adalah bunyi termasuk gelombang longitudinal. Jadi bunyi termasuk dalam gelombang longitudinal. Yang kedua, bunyi itu merambatnya membutuhkan medium atau media. Jadi bunyi itu merambatnya membutuhkan medium atau zat perantara. Jadi perambat membutuhkan medium atau zat perantara. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Jadi sifat bunyi ada 3. Yang pertama termasuk gelombang longitudinal, yang kedua perambatannya membutuhkan medium atau zat perantara, dan yang ketiga yaitu bunyi dapat dipantulkan. Jadi ada 3 sifat bunyi ya di sini. Nah, selanjutnya tadi bunyi perambatannya memerlukan media atau medium atau zat perantara. Apa saja zat perantaranya di sini? Yang pertama ada zat padat. Yang kedua ada zat cair. Dan yang ketiga ada gas. Jadi zat perantara yang bisa merambatkan bunyi ada 3. Bunyi dapat merambat melalui 3 zat perantara ini, yaitu padat, cair, dan gas. Jadi ada 3 ya. Sekian penjelasan dari Bu Eris. Sampai sini dulu materi yang dijelaskan. Tolong dipelajari lagi, dibaca lagi tadi catatannya ya, supaya kalian bisa lebih paham dan kalian selalu ingat. Nah, besok akan dijelaskan lagi oleh Bu Eris dengan materi selanjutnya. Ya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.